Supporter Jepang belajar lagu kebangsaan Indonesia, Tanah Airku. Jelang laga Jepang versus Indonesia, simbol persahabatan dan hormat antar bangsa. Osaka, Jepang. Dalam momen langka dan penuh makna, para supporter timnas Jepang menunjukkan sikap yang luar biasa menjelang laga antara Jepang dan Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di berbagai sudut kota Osaka, termasuk taman umum, stasiun kereta, hingga kafe-kafe bertema sepak bola, terdengar lantunan lagu kebangsaan Indonesia yang tidak dinyanyikan oleh warga Indonesia, melainkan oleh para supporter Jepang. Mereka tengah belajar menyanyikan lagu kebangsaan, Tanah Airku, sebagai bentuk penghormatan kepada para pendukung dan pemain timnas Indonesia. Inisiatif ini bukan bagian dari protokol resmi pertandingan, melainkan lahir dari hati dan semangat persahabatan antar bangsa yang ditunjukkan oleh komunitas supporter Jepang. Lagu Tanah Airku menggema di Osaka. Dimotori oleh komunitas supporter Jepang, Samurai Harmony, dan beberapa fans veteran dari kelompok Ultras Nippon, gerakan ini dimulai seminggu sebelum pertandingan dijadwalkan berlangsung. Video tutorial yang menampilkan cara melafalkan lirik Tanah Airku dalam bahasa Indonesia lengkap dengan transliterasi katakana disebar melalui media sosial Jepang. Setiap sore, sekitar 30-50 orang berkumpul di Taman Nagai dan area sekitar Stadion Panasonic Suita, tempat laga akan berlangsung, untuk berlatih bersama. Mereka membentuk lingkaran kecil, dipandu oleh seorang musisi Jepang bernama Hiroyuki Sato yang dikenal sebagai kolektor lagu-lagu nasional dari seluruh dunia. Ia mengiringi mereka dengan gitar akustik, membimbing pengucapan dan intonasi. Hiroyuki, yang mengenakan syal merah putih dan kaos bertuliskan Garuda Samurai, One Asia, menjelaskan motivasinya. Tanah Airku adalah lagu yang sangat indah dan emosional. Kami ingin menunjukkan bahwa kami tidak hanya menjadi tuan rumah untuk pertandingan, tapi juga menjadi tuan rumah dalam semangat persaudaraan. Menyanyikan lagu kebangsaan lawan bukan berarti menyerah, tapi menunjukkan rasa hormat dan cinta terhadap perdamaian. Respon hangat dari masyarakat Indonesia. Inisiatif ini mendapat perhatian luas dari komunitas Indonesia di Jepang, termasuk diaspora, pelajar, dan para pekerja migran. Banyak dari mereka datang menyaksikan sesi latihan para supporter Jepang dengan rasa haru. Beberapa bahkan ikut membantu mengajarkan pelafalan dan makna lirik lagu tersebut. Siti Marwah, seorang mahasiswa asal Yogyakarta yang sedang menempuh studi di Universitas Osaka, mengatakan ia tak kuasa menahan air mata saat mendengar sekelompok warga Jepang menyanyikan Tanah Airku dengan penuh penghayatan. Saya berdiri terpaku. Rasanya seperti mendengar lagu kebangsaan dinyanyikan oleh saudara jauh. Ini lebih dari sepak bola. Ini tentang penghargaan terhadap budaya dan identitas kami. Saya benar-benar terharu, ujarnya. Video-video latihan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial Indonesia dan Jepang. Banyak warganet Indonesia yang memberikan pujian luar biasa dan berharap aksi ini menjadi contoh di negara lain. Tagar Tanah Airku in Osaka dan Samurai Respect Garuda pun menjadi trending di Twitter dan Instagram, dengan berbagai reaksi positif dari netizen kedua negara. Dukungan dari pemerintah dan asosiasi sepak bola. Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, menyambut baik inisiatif ini. Mereka menyebutnya sebagai langkah spontan yang menunjukkan kedewasaan dan keindahan sportivitas sejati. Perwakilan JFA dalam konferensi pers menyatakan, "Kami sangat bangga dengan para supporter yang mempelajari dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ini adalah bentuk penghormatan yang luhur. Sepak bola harus membawa manusia lebih dekat, bukan membuat mereka saling membenci." Pihak PSSI pun tidak tinggal diam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan apresiasi lewat akun Instagramnya. Terima kasih kepada rakyat Jepang dan para supporter yang telah menunjukkan cinta dan hormat kepada Indonesia. Tanah Airku bukan sekadar lagu, melainkan doa bangsa kami. Mendengar itu dinyanyikan oleh saudara dari Jepang adalah momen yang luar biasa dan tidak terlupakan. Kementerian Luar Negeri Indonesia pun mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut tindakan ini sebagai diplomasi budaya dalam bentuk paling murni dan mengapresiasi rakyat Jepang atas rasa hormatnya terhadap Indonesia. Membangun jembatan budaya lewat sepak bola. Menurut pengamat budaya Jepang Indonesia, Profesor Daisuke Nakamura dari Universitas Tokyo, momen ini menunjukkan bahwa hubungan antar bangsa tidak hanya dibangun lewat politik dan ekonomi, tetapi juga melalui interaksi sederhana seperti lagu. Lagu kebangsaan adalah simbol sakral dari suatu bangsa. Ketika bangsa lain menyanyikannya dengan tulus, maka itu adalah bentuk penghormatan tertinggi. Ini bisa menjadi presiden baik di Asia, bahwa sepak bola bukan cuma soal menang kalah,
tapi juga persaudaraan, ujarnya dalam wawancara dengan media lokal Jepang. Momen ini juga disebut mengingatkan pada peristiwa serupa di Eropa, ketika fans Irlandia menyanyikan lagu kebangsaan Prancis setelah tragedi di Paris, atau ketika fans Jerman menyanyikan lagu kebangsaan Italia sebagai bentuk penghormatan pasca pertandingan penuh tensi.